Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3 dengan subbab kedudukan titik. Kedudukan titik terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kedudukan titik terhadap titik. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis, dan yang ketiga adalah kedudukan titik terhadap bidang. Untuk mudah memahaminya, mari kita lihat pembahasan tentang kedudukan titik berikut ini. Yang pertama, kedudukan titik terhadap titik. Nah, di sini maksudnya adalah dua titik tersebut, titik A dan titik B atau titik C dan titik D, merupakan dua titik yang berbeda, atau titik A berada terpisah dengan titik B. Sekarang kita lihat contohnya. Ada suatu titik A, kemudian dia berada terpisah dengan titik B, atau titik A dan titik B ini merupakan dua titik yang berbeda. Selanjutnya, titik A berhimpit dengan titik B, atau titik A dan titik B merupakan dua titik yang sama. Di sini kita punya titik A sama dengan titik B. Karena berhimpit, dia seolah-olah di sini adalah satu buah titik. Padahal di sini terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B, atau titik A dan titik B merupakan titik yang sama. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita masuk pada kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini pada kedudukan titik terhadap garis terdapat dua posisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, titik tersebut terletak pada garis. Nah, ketika titik terletak pada garis, maka posisi garis itu melalui titik tersebut. Jadi kita perhatikan misalnya ini adalah suatu garis H, dan kita punya titik A dan titik B. Garis H ini melalui titik A dan titik B, sehingga titik A dan titik B disebut berada pada garis H. Oke, paham ya? Kedudukan titik yang kedua yaitu terletak di luar garis. Artinya, titik tersebut berada di luar garis H. Misalnya, kita lihat di sini ada titik C. Titik C ini tidak dilalui oleh garis H, sehingga posisi titik C terhadap garis H adalah berada atau terletak di luar garis H. Oke, terletak di luar garis H. Kita lanjut pada contoh selanjutnya, yaitu kita punya sebuah di sini balok. Pada balok ini telah ditentukan titik-titik balok tersebut, yaitu ada A, B, C sampai dengan G, dan H. Kemudian di sini soalnya adalah tentukan kedudukan titik H terhadap garis DH. Nah, cara yang pertama adalah kita harus mencari dulu garis DH itu di mana. Nah, garis DH itu adalah gabungan antara titik D dan titik H. Di sini maaf ya, agak keliru sedikit. Harusnya titiknya berpindah ke sini ya. Oke, di sini pada garis DH ini kita lihat posisi titik H adalah dilalui oleh garis DH, sehingga kedudukan titik H terhadap garis DH adalah terletak pada garis DH. Nah, sebenarnya titik H ini adalah merupakan bagian dari garis DH itu sendiri kan? Sehingga titik H terletak pada garis DH. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Tentukan kedudukan titik yang terletak di luar garis EF. Cara yang pertama, kita cari dulu garis EF yang dimaksud, yaitu gabungan antara titik E dan titik F. Kemudian, kita perhatikan di sini, titik yang dilalui oleh garis EF hanyalah titik E dan titik F.
Berarti di sini titik-titik yang terletak di luar garis EF yaitu selain titik E dan titik F. Paham ya? Nah, titik yang berada di luar garis EF adalah titik A, B, C, D, G, dan titik H, yaitu selain dari titik EF. Kita lanjutkan kedudukan titik yang terakhir, yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini juga terdiri atas dua bagian. Yang pertama, terletak pada bidang, di mana titik tersebut berada pada bidang. Nah, yang dimaksud berada pada bidang, jika titik itu dilalui bidang tersebut. Nah, ada suatu bidang, kemudian titik tersebut berada atau dilalui oleh bidang tersebut, maka kita katakan titik tersebut terletak pada bidang. Sedangkan jika titik tersebut berada di luar bidang, posisinya adalah jika titik itu tidak dilalui oleh bidang tersebut atau titik tersebut tidak berada pada wilayah bidang yang dimaksud. Kita lihat tips atau trik untuk menentukan atau untuk mencari kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terlebih dahulu carilah letak titik yang diketahui atau yang ditanyakan. Yang kemudian hubungkan titik-titik yang diketahui sehingga membentuk sebuah bidang. Dan yang terakhir adalah tentukan jawaban berdasarkan bidang yang terbentuk. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tuliskan titik-titik yang terletak pada bidang. Oke. Pada bidang A, B, C, D. Oke. Di sini kita disuruh tentukan bidang A, B, C, D. Berarti bidang A, B, C, D terbentuk dari gabungan titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke, titik A, titik B, titik C, dan titik D, sehingga membentuk suatu bidang. Nah, yang ditanyakan, tulislah titik-titik yang terletak pada bidang ABCD. Kita perhatikan di sini, ini adalah bidang ABCD. Nah, titik yang dilalui oleh bidang ini hanyalah titik A, B, C, dan titik D. Jadi, titik yang terletak pada bidang ABCD adalah titik A, B, C, dan titik D. Paham sampai di sini? Kita lanjut soal yang terakhir. Tuliskan titik-titik yang terletak di luar bidang D, C, E, F. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu bidang D, C, E, F. Nah, bidang D, C, E, F terbentuk dari gabungan titik D dan titik C dan titik F, F dan titik E dan titik D. Nah, kita perhatikan di sini, pada bidang ini, dia kan merupakan bidang miring di sini. Kita perhatikan di sini, bidang ini terbentuk melalui gabungan titik D, C, E, dan F. Selain titik-titik di sini, maka titik-titik lainnya adalah terletak di luar bidang D, C, E, F. Sehingga titik-titik yang terletak di luar bidang D, E, C, E, dan F adalah titik A, B, G, dan titik H. Oke. Materi untuk hari ini, terima kasih telah belajar bersama kami. Dan nantikan video selanjutnya yaitu tentang kedudukan garis. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.